Ya, selamat pagi. Pagi. Ya. Pertama ini tanggal 14 dan nanti malam ada PPI dari minus 0,7 jadi plus 0,1. Itu bagus untuk Amerika. Ya, nanti malam. Beritanya hanya itu untuk nanti malam. Beberapa berita global itu membawa dampak positif untuk market kemarin ya. Kalau yang lihat Dow Jones kemarin itu naik untuk Dow Jones satu candle panjang ya. Jadi saat ini untuk short termnya adalah uptrend untuk Dow Jones. Yang pertama dikarenakan sentimen positif dari market Jepang. Pertama, pemerintah Jepang menaikkan proyeksi ekonomi negara mereka. Ya, proyeksi ekonomi pertumbuhan global itu dinaikkan untuk tahun ini oleh pemerintah Jepang. Oke, jadi untuk Jepang ini kayaknya masih uptrend untuk ke atas. Lalu lanjut, Bank Dunia itu baru memangkas proyeksi pertumbuhan global tahun 2013. Bank Dunia baru memangkas proyeksi pertumbuhan global untuk 2013 ya, di sektor properti utamanya. Lalu ditambah lagi dengan pengumuman data retail kemarin yang bagus melebihi ekspektasi pasar. Jadi Dow Jones kemarin adalah plus ya. Oke, lanjut ke bawah. Ini dari yen, dari euro. Portugal masih menghadapi resiko yang signifikan ya, Portugal. Tetapi ini adalah berita minor. Tapi karena berita ini kemarin euro naik kenceng ya. Lumayan naiknya sekitar 50 poin. Sampai sekarang masih bertahan. Lanjut ke bawah. Ke bawah lagi. Ya. Dan BlackBerry itu baru di-upgrade ratingnya oleh Societe Generale ya, dari sell menjadi buy. Oke, dia baru diupdate berita apa namanya? Upgrade rating. Oke, nah ini bagus. Jadi kalau Anda lihat di Yahoo Finance ya, itu ada misalnya satu saham. Itu dia ada dari ini nge-buy, ini nge-hold, ini nge-sell, ini nge-buy. Nah, ini dari Societe Generale, itu lagi upgrade BlackBerry. Dan untuk Apple berencana buat iPhone ya yang lebih murah dan layarnya lebih lebar lagi. Oke, jadi mungkin dalam waktu kedepannya setidaknya 2 iPhone baru akan muncul di pasaran. Yang satu layar 4,7 inci dan satu lagi 5,7 inci. Ini berita bagus untuk Apple ya. Tetapi kalau nanti kita lihat penjualannya, kalau penjualannya jelek ya tetap berarti jelek. Tetapi saat ini berita bagus untuk Apple ke depannya. Oke, dan beritanya cuma itu aja. Yang penting adalah pemerintah Jepang naikkan lagi proyeksi ekonomi di negara dia. Itu berita mayor untuk saat ini. Oke, jadi untuk Jepang masih uptrend. Lanjut dari berita minor ya, ini bekas PB Nelson Mandela itu lagi di rumah sakit ya, itu berita minor aja. Oke. China Mobile debut handset 4G pada kuartal ketiga. Ya, ini berita minor juga untuk China Mobile. Seperti tidak akan ada efek untuk saham tersebut. Oke, lanjut ke chart. Ya, bukan. Dan ini dari RIM ya, rekomennya adalah buy dengan stop loss 13.20 dan take profit 16.56. Take profit 428 dan stop loss 244. Probabilitasnya 2:1. Kenapa? Dikarenakan secara teknikal dulu ya. Yang pertama ini naik dan turun. Oke, jadi dia sideways di 16 dan di antara 13 sekian. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa buyer memegang kendali. Satu candle mulai naik. Targetnya adalah di 16.56. Yang kedua, RIM adalah perusahaan pembuat BlackBerry yang baru saja di-upgrade tadi oleh Societe Generale ya, dari sell menjadi buy. Oke. Dow Jones ya, time frame-nya daily. Yang pertama masih downtrend untuk long term-nya. Oke. Ke 13.250. Tetapi untuk short term-nya adalah uptrend untuk Dow Jones. Next. Untuk Hang Seng Hang Seng juga target 20.000, tetap masih strong downtrend. Hanya mungkin akan rebound saja dalam waktu dekat ini, sehari 2 hari. Terus dulu kali ya, buka lagi folder nih. Sharing.
Ya, ini untuk Hanseng ya. Target ada 20.000, tetap ke 20.000 ya. Kalaupun naik, short termnya hanya naik ke 21250. Oke, jadi strong downtrend, rebound ke 21250. Next. Ini emas, oke. Emas hari ini kemungkinan besar emas akan menjadi range paling besar ya. Hari ini kemungkinan besar dia akan bergerak, yang paling besar adalah emas untuk hari ini. Ya, yang pertama dari candlenya kita tahu dia ada di support, oke. Lalu low yang semakin tinggi menandakan adalah buyer memegang kendali pada emas, oke. Jadi supportnya adalah sekitar 1375 sampai 1341, supportnya dia 41 sampai 75. Dan jika naik ke 1500, bisa nggak malam ini? Bisa. Ya, saya sudah bilang emas hari ini bakal range-nya gila-gilaan. Kalau misalnya naik ke 1500, kalau misalnya turun ke 1312 ya, 1312 bahkan lebih. Tapi dari sini sepertinya akan naik kencang. Oke. Next. Ini USD CHF. Yang pertama kemarin baru break support 09277. Ini support monthly untuk USD CHF dan dia baru saja break. Dan hari ini kemungkinan besar akan naik dulu 9277 sampai nanti siang. Oke. Lalu akan turun lebih jauh lagi. Target penurunan untuk USD CHF adalah 090. Ya, 090 32. 9032. Jadi dolar itu masih turun ya. Untuk USD CHF ini masih turun. Oke, nah guys, belum. Back dulu. Nah, kalau misal kita lihat di sini kan ini sudah termasuk di bawah ya. Oke, orang juga biasanya ragu kalau ini masih turun atau enggak. Yang pertama kita harus lihat fakta dan asumsi. Asumsi itu adalah dugaan ya. Dan USD CHF, Pak, dolar. Asumsi adalah dugaan. Fakta adalah yang terjadi. Ya, faktanya sampai ini ada support kuat. Dan di sini kita bisa lihat bahwa harga bergerak dengan aliran tangga, ya, tanda kutip tangga. Artinya di sini teratur seller mendominasi. Sampai sini apakah sudah cukup rendah? Karena seller masih mendominasi dan baru break support, maka dua faktor ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kemungkinan besar 80 sampai 90% dolar masih akan turun sedikit lagi. Ya. Ditambah korelasi dengan emas yang sepertinya sedang ingin naik, maka bisa dibilang untuk hari ini kemungkinan besar aset beresiko masih naik dan dolar masih turun. Next, ini untuk Aussie ya, Anda bisa lihat sendiri di situ dari kemarin saya target 9766, oke, sekarang 95 masih 9766 untuk target kenaikan Aussie. Nah, ini namanya pola reversal, trend reversal ya. Ini terjadi di hour 4, yaitu terbentuk high yang lebih tinggi dari low. Oke. Nah, jadi ini polanya shoulder head shoulder terbalik. Oke. Jadi target untuk Aussie 09766 masih naik ya. Kalau koreksi ke 9521. Ntar dari 9766 kemana? Kita akan lihat lagi. Ini euro, oke? Euro ini sama seperti dolar, ya. Terlihatnya sepertinya sudah overbook, harganya sudah tinggi sekali untuk euro. Dari 22 Mei sekarang 13 Juni, tapi sama bentuknya masih adalah ladder, ya. Jadi masih strong uptrend untuk euro. Sudah overbook lumayan, tetapi masih akan naik. Ini didukung berita Portugal dan Spanyol. Next. Lalu ini pound sterling, oke? Pound sterling. Baru saja kemarin dia break resistance dia. Oke. Jadi untuk pound sterling juga sama, strong uptrend. 5625 7075 poin. 15775.
Target untuk pound sterling 15775. Next. Oke. Sekian dan terima kasih.